Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Intan dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Karin Rosalinda, NIM 1041930, dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas metabolomik saya yang berjudul Pengembangan yogurt hasil suplementasi isokrisis galbana sebagai substitusi komponen omega 3 L-cipuva dari ikan laut. Nah, sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih omega 3 L-cipuva itu apa? Kalau nggak tahu, coba aku kasih tahu ya. Omega 3 L-cipuva ini, khususnya EPA dan DHA, merupakan salah satu komponen asam lemak yang berperan penting dalam kehidupan manusia, seperti berperan dalam perkembangan sel otak, mereduksi resiko penyakit kardiovaskuler, dan juga pada ibu hamil dapat meningkatkan kecerdasan kognitif pada anak. Namun, perlu diingat bahwa manusia tidak dapat menyintesis sendiri komponen ini, sehingga biasanya komponen ini diperoleh dari ikan laut seperti salmon, cod, sardin, dan juga herring. Ikan-ikan ini memiliki komponen asam lemak yang cenderung bervariasi karena dipicu oleh perbedaan karakteristik metabolisme dan juga lingkungannya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman tentunya menyebabkan terjadinya peningkatan populasi manusia. Bahkan di tahun 2020 diperkirakan terdapat sekitar 7,75 miliar manusia. Jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan ikan laut. Hingga akhirnya hal ini dapat berdampak pada terjadinya peristiwa overfishing. Overfishing ini akan berdampak pada beberapa faktor lingkungan. Yang pertama, terjadinya perubahan iklim, di mana terdapat peningkatan suhu di lautan. Yang kedua, terjadinya peningkatan metil merkuri, yang pada beberapa jenis ikan, seperti salmon Pasifik, cod Atlantik, dan juga tuna sirip biru yang bisa berdampak pada kerusakan sistem saraf otak, khususnya pada janin. Dan yang terakhir adalah terganggunya sistem rantai makanan di ekosistem laut. Nah, berdasarkan masalah yang udah dijelasin sebelumnya, diperlukan ini suatu komponen yang dapat menjadi substitusi dari ikan untuk memenuhi kebutuhan asam lemak omega 3 pada manusia. Sehingga dicetuskan suatu ide, yaitu penggunaan mikroalga isokrisis galbana. Mikroalga ini kaya akan komponen seperti kandungan lipid yang tinggi, omega 3 L-cipuva khususnya EPA dan DHA, vitamin, polisakarida, dan sterol, dan yang tak kalah penting adalah produktivitasnya tetap tinggi pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Dan dalam pengembangannya sendiri, yogurt dipilih sebagai media yang cocok untuk biomasa mikroalga karena karakteristik kimia dan reologinya yang cukup baik. Selain itu, yogurt juga termasuk dalam produk yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dan mampu memberikan dampak yang positif bagi manusia apabila dikonsumsi setiap hari. Dampaknya itu sendiri terdiri dari peningkatan sistem kekebalan tubuh dan juga kesehatan dari saluran pencernaan. Sebenarnya penelitian terkait dengan suplementasi isokrisis galbana pada yogurt telah dilakukan oleh Matos dan kawan-kawan, di mana beliau menggunakan biomasa dried fish dan juga ekstraksi etil asetat dengan harapan dapat meningkatkan konsentrasi omega 3 L-cipuva pada yogurt. Namun, dengan kedua metode ini ditemukan bahwa ada kekurangan. Untuk biomasa dried fish ditemukan bahwa bioaksesibilitasnya masih rendah. Hal ini dipicu karena dinding sel mikroalga yang utuh bersifat lipofilik, sehingga membatasi kecernaan nutrisi intraseluler pada usus halus. Sedangkan kalau ekstraksi dengan etil asetat, efisiensinya masih sangat rendah. Dan kalau dihitung-hitung untuk DHA dan EPA-nya sendiri, dari kedua metode ini memiliki konsentrasi yang cukup rendah per 125 gram yogurt. Dan kalau dihitung juga, kita harus mengkonsumsi sekitar 16 hingga 25 porsi yogurt agar kadar omega 3 terpenuhi, khususnya untuk EPH dan DHA. Karena berdasarkan standar FAO dan WHO, diperlukan sekitar 200 mg omega 3 PUVA per harinya. Lantas, apa yang harus dilakukan? Apakah kita perlu menaikkan kadar mikroalganya? Sepertinya metode ini masih kurang baik karena dapat menurunkan kualitas organoleptik dari produk yogurt, mulai dari rasa, bau, tekstur, dan juga warna. Sehingga perlu nih dikembangkan suatu metode lain untuk meningkatkan komponen omega 3 L-cipuva. Salah satu metode yang dapat dikembangkan adalah ultrasound assisted extraction.
Seperti yang udah disebutin sebelumnya, terdapat metode yang diajukan untuk meningkatkan konsentrasi omega-3 LC-PUVA dan bioaksesibilitasnya pada yogurt yang disuplementasi oleh isokrisis galbana, yaitu menggunakan ultrasound assisted extraction. Metode ini merupakan proses ekstraksi dengan disrupsi sel berbasis gelombang ultrasound dan diharapkan yield ekstraksinya menjadi lebih tinggi. Hal ini akan memicu peningkatan kemurnian dan bioaksesibilitas produk. Dan keunggulan lain yang dimiliki oleh ultrasound assisted extraction adalah biayanya yang cukup ekonomis, sederhana, dan juga eco-friendly. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dikembangkan suatu metode penelitian untuk meningkatkan konsentrasi omega-3 LC-PUVA dan bioaksesibilitas yogurt yang disuplementasi oleh isokrisis galbana menggunakan ultrasound assisted extraction. Alurnya dimulai dengan preparasi dan suplementasi ekstrak isokrisis galbana pada yogurt. Lalu dilakukan analisis kelas lipid dengan HPLC ELSD. Lalu dilakukan analisis profil asam lemak dengan GCMS. Dan yang terakhir dilakukan analisis statistikal. Dalam penelitian ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah preparasi sampel, di mana 3 gram isokrisis galbana bubuk dicampurkan dengan 20 ml heksana dan isopropanol dengan perbandingan 2:1. Lalu dilakukan ekstraksi pada ultrasonic bed dengan suhu 50 derajat Celcius, frekuensi 37 Hz selama 15 menit. Kemudian dilakukan filtrasi, di mana hasil ekstraksi disaring dengan kertas saring dan diuapkan. Setelah itu dilakukan penyimpanan pada botol gelap dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah preparasi sampel, dilakukan suplementasi sampel isokrisis galbana pada yogurt. Dalam hal ini terdapat kontrol negatif dan kontrol positif juga. Untuk kontrol negatifnya berupa 125 gram yogurt, lalu untuk perlakuan 125 gram yogurt ditambahkan 2,5 ml ekstrak isokrisis galbana, dan untuk kontrol positifnya berupa 2,5 ml ekstrak isokrisis galbana. Untuk yogurt sendiri mempunyai komponen nutrisi yang sudah terstandarisasi. Selanjutnya, setelah dilakukan suplementasi isokrisis galbana pada yogurt, dilakukan analisis kelas lipid menggunakan HPLC ELSD. Dalam hal ini, masing-masing sampel diseparasi kelas lipidnya menggunakan kolom silika normal phase ACE di suhu 30 derajat Celcius. Dan pada kolom silika ini terdapat gradien elusi dengan laju alir sebesar 1 mili per menit selama 20 menit. Untuk masing-masing waktunya sendiri memiliki gradien elusi yang bervariatif. Setelah 20 menit akan didapatkan hasil resolusi dan sinyal yang optimal dengan kondisi ELSD yang harus diperhatikan. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis kelas lipid, perlu dilakukan juga analisis profil asam lemak. Metode pertama yang harus dilakukan adalah metanolisis basah untuk mendapatkan fatty acid methyl ester. Lalu dilakukan pemisahan fatty acid methyl ester menggunakan HP88 kapiler. Setelah itu diinjeksikan 1 mikroliter sampel pada GCMS. Lalu dilakukan pengaturan suhu dengan suhu kolom diatur 175 derajat Celcius pada 10 menit pertama. Dan untuk 20 menit selanjutnya dilakukan pengaturan suhu ulang dengan peningkatan sebesar 3 derajat Celcius per menit, dan di mana batasnya sendiri harus mencapai 220 derajat Celcius. Selain itu dilakukan juga pengaturan gas karier, yaitu helium dengan laju alir sebesar 1,5 mili per menit. Setelah selesai dilakukan identifikasi asam lemak, di mana hasilnya ini dibandingkan dengan waktu retensi dan mass spektra dari standar Sigma Aldrich untuk BUFA3. Spektrofotometri massa harus diatur juga pada 70 elektron volt dengan rentang massa sebesar 30 hingga 400 AMU. Untuk profil asam lemak pada kelas lipid polar dan non-polar mengacu pada literatur yang didapatkan dari Matos dan kawan-kawan. Setelah dilakukan analisis kelas lipid dan juga profil asam lemak, dilakukan analisis statistikal menggunakan statistika versi 6.1. Untuk analisis ini yang pertama dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji F-Leven untuk melihat normalitas dan homogenitas data.
Selanjutnya digunakan juga distribusi menggunakan Tukey HSD Post Hoc Test untuk menguji signifikansi perbedaan kelas lipid dan profil asam lemak dari sampel yang dibuat. Berikut untuk rancangan anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian ini. Dengan total biaya sekitar Rp27.264.200. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.